warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Para pemuka dan tokoh agama, para asatidz dan siapapun di antara bapak-bapak sekalian yang pernah mengenyam pendidikan agama, baik formal maupun non formal, para sesepuh sekalian, para pengurus serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur tanpa banyak alasan. Syukur yang murni kepada Allah. Dan idealnya bersyukuran itu adalah yang dijelaskan para ulama, bukan hanya kita bersyukur karena memperoleh rezeki, sehat, keluarga baik-baik, anak-anak dan istri, kerjaan, usaha dan seterusnya, lingkungan di mana tempat kita berdomisili, selamat juga dalam perjalanan-perjalanan pergi ke tempat kerja dan kembali ke rumah bersama keluarga tersayang. Bahwa kesyukuran yang ideal itu kita harus mengetahui Allah itu Al-Mun'im, zat yang memberi nikmat, memberi kita Ar-Razzaq, Ar-Razik, pemberi rezeki. Jadi kalau kita tidak mengakui Allah itu Al-Mun'im, Ar-Razzaq atau Ar-Razik, nanti dikasih nikmat pun kita nggak ridho, marah-marah. Apalagi nggak dapat nikmat, justru dapatnya ujian cobaan, tambah putus asa. Tapi kalau mengakui Allah itu Al-Mun'im, Ar-Razzaq atau Ar-Razik, zat pemberi nikmat, pemberi rezeki, itu digambarkan sebagian ulama, ya kalau pakai uang Indonesia, Bapak Imam Santoso ngasih saya 1.000 perak. Mungkin sekarang itu apa sih 1.000 perak? Tapi kalau mengakui Allah itu Al-Mun'im, itu luar biasa 1.000 perak. Karena itu dari Allah, lewat perantara hambanya, makhluknya. Level itu yang diajarkan sama kita. Kalau sekedar marilah kita bersyukur, terus dijelaskan ini alasan-alasan kenapa kita harus bersyukur, ya itu memang siogianya begitu, ideal. Tapi bagaimana ketika kita sehat, itu nikmat dari Allah, kita bersyukur. Tapi kita sakit juga bagian dari kebaikan dari Allah, isyarat kecintaan dan ridhonya, kita juga syukur sakit. Itu sudah dibuktikan oleh diantaranya Nabiullah Ayyub alaihissalam.
Kan dinasihatkan oleh istri yang terakhirnya, yang masih setia akhirnya. Kalau bahasa terjemahan bebas, ditafsir. Wahai suamiku, engkau kan Nabi Allah, berdoalah untuk kesembuhan, gudikan sekujur tubuhmu itu. Bentuk kesyukuran Ayub udah makom nubuah, gitu ya. Derajatnya Nabi yang sebenarnya ya kita bisa saja belajar. Dia katakan ini bagian dari nikmat. Bahwa aku sehat itu panjang sekali istriku. Jadi kalau sekarang aku sakit kayak begini, yang penting aku masih bisa beribadah. Kenapa aku tidak syukur? Aku malu sama Allah. Ya begitu ya. Jadi jangan kayak anak-anak. Kalau kita kasih permen dibilangnya kita orang baik. Tapi kalau kita nggak ngasih permen, nggak dianggapnya kita orang baik. Kita pun jangan kayak anak-anak sama Allah. Kalau dapat rezeki, Tapi kalau apa yang kita minta selama ini kok belum wujud, atau ujian terus menimpa, nggak kelar-kelar, kita putus asa, malas doa, malas ikhtiar, bahkan macam-macam sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu tanpa alasan. Maksudnya terlahirnya kita di dunia ini, mau kayak gimana pun sampai ke detik ini ya harus syukur. Tanpa pun dikasih Allah nikmat rezeki. Kalau kita sekarang musim hujan ya syukur. Jangan sampai nanti 2019 kemarau panjang, jadi kasih panas ya syukur, kasih hujan syukur, sakit ya syukur, jangan hanya waktu sehat syukur. Sakit berarti Allah itu kasih kita istirahat, syukur. Allah membersihkan dosa-dosa kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi barangkali sesuatu yang kamu tidak sukai padahal itu baik untukmu, kata Allah. Wa asa an takrahu, ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu itu tapi justru itu buruk. Ya, Allah itu Maha tahu, kamu tak tahu apa-apa. Jadi jangan bersyarat lah kita, bahasa kita tanpa pamrih apapun sama Allah. Jangan pakai syarat-syaratan. Berarti malu kita mengaku jadi umat Nabi tapi mensyaratkan segala sesuatu kepada Allah secara tidak sadar. Itulah gunanya kita ngaji dan ngaji supaya kita tahu. Oh iya ya, Allah nggak pernah tuh syarat-syaratkan ngasih nikmatnya. Buktinya orang musyrik, orang kafir tuh dilimpahkan Allah itu, dicurahkan gerojo. Orang Islam mau buaya itu kayak rakyat, sultan-sultan, ya, raja-raja minyak Timur Tengah, sama aja. Nggak ada itu Allah syaratkan. Oh Muslim saja yang kaya, kafir, musyrik biar melarat lah. Oh Muslim saja yang sehat, yang kafir biar sakit-sakit. Enggak. Muslimnya sakit, kafirnya sakit. Ya, itulah rahmat Allah itu luasnya tanpa batas itu. Nggak pernah mensyarat-syaratkan yang ribet. Kenapa kita haddun nafsi, membatasi diri kita, jiwa kita dengan syarat-syarat kepada Allah dalam beribadah? Maka kita ucapkan kalimat syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terus Allah limpahkan kepada teladan beragama dan panutan kehidupan dunia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada kita umatnya akhir zaman ini yang komitmen untuk ihya'us sunnah, menghidupkan tradisi kenabian. Mudah-mudahan Allah limpahkan juga salawat dan salamnya.
Allahumma amin. Kita berada di awal-awal bulan Rajab, bulan ke-7, salah satu dari 4 bulan agung. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12 penutup tahun Islam, Muharram bulan pertama, dan yang keempatnya Rajab di antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban bulan ke-7, antara bulan ke-6 dan bulan ke-8. Anak-anak perempuan kita yang sudah akil balik, istri kita yang masih punya utang, jangan nunda-nunda bayar puasanya. Ya. Nanti menjadi bebannya nanti di alam barzakh. Suruh segera menyicil, masih ada sekitar 2 bulan lagi insyaallah. Terus bulan-bulan agung gini lebih dimotivasi untuk amalan sunnahnya ditingkatkan. Kalau yang fardu nggak peduli bulan agung maupun bulan biasa, ya. Dan itu tidak bisa ditingkatkan yang fardu itu. Mau gimana? Misalnya sholat wajib maghrib 3 rakaat, wah saya tingkatkanlah yang fardu ini jadi 5 rakaat biar hebat. Enggak bisa. Tapi kalau sholat sunnah, qobliyah maghrib misalnya 2 rakaat, ternyata lama banget tuh qomatnya, sholat aja lagi terus-terusan nunggu qomat. Misalnya, kan bebas sholat sunnah mutlak tanpa batas. Nah, itu ya masalah bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita berkesempatan untuk menikmati sensasi pesta ibadah di siang dan malam Ramadan nanti, ketika 1 Ramadan insyaallah Selasa 13 April. Allahumma amin. Kita lanjutkan masih di halaman 2, muqaddimahnya Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Baghdadi. Ya. Kitabnya Nasrul Ibad ini udah sampai, nah ada ini kemarin. Siogianya Al-Fadil Ustadz Ahmad Ansori SPDI MA, tapi beliau ada urusan keluarga, maka seperti biasa pemain cadangan pun ya membantu beliau untuk memakmurkan rumah Allah ini. Baiklah, kita ini saja yang mananya saya lupa ini. Ini ya. Barisnya yang buka kitab 1, 2, 3, 4, 5. Kelima dari bawah halaman 2 yang kiri setelah dalam kurung itu. Wa jumlatul maqalati, ya. Yang ada fotokopi atau ada kitabnya. Wa jumlatul maqalati, dan jumlah makalah, ya, makalah-makalah untuk jamak, mi'atani wa arba'a syarata, ada 214, ada 214. Al-akhbaru khamsatun wa arba'una, yang berupa hadis ada 45. Wal bawaki atharun, sisanya selebihnya adalah athar. Athar yang dimaksudkan oleh Syekh An-Nawawi, Muhammad Nawawi di sini adalah perkataan para sahabat, tabi'in dan salaf. Karena nanti ada juga tabi'ut tabi'in, ya, dan setelahnya dinukil. Cuma ini agak iskal para muhakkik ini, para peneliti. Menurut
Syekh Nawawi dia bilang pembahasannya ada 214 yang didasarkan pada 45 hadis dan sisanya merupakan athar, yaitu ucapan sahabat yang mauquf berhenti pada diri sahabat, juga tabi'in, terkadang juga tabi'in. Namun sebenarnya kata muhakkik para peneliti ada lebih dari 250. Agak bingung itu para muhakkik. Di sini Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani bilang 214. Setelah diteliti ulang ada 250 hadis lebih. Dan belum terungkap juga, ya. Sebenarnya berapa pastinya, tapi dia menyatakan begitu Syekh Nawawi. Wa ana al-an, dan sekarang saya, ya, kalau menurut bahasanya, dan saya sekarang saya uridu, saya ingin at-tabarruka. Tabarruk itu orang Jawa ngalap berkah, mengharapkan kebarokahan, berharap kebarokahan bi'ithnani hadithaini syarifaini jalilaini. Wah, ini bentuk tasniyah mustanna semua. Dengan dua, bi'ithnani itu dengan dua, hadithaini dua hadis, syarifaini yang mulia keduanya, jalilaini yang agung keduanya. Ya memang begitu. Jadi kalau bentuk dua semua, bentuk satu gitu. Maksudnya penyusunan bahasa itu begitu. Saya akan kemukakan dulu sebagai permulaan begitu kata Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, dua hadis. Fal haditsu al-awwal, hadis yang pertama, ajazani, yang telah memberi ijazah kepada usaha, ya, akunya Syekh Muhammad An-Nawawi, yang aku mendapatkan ijazah terhadap hadis ini, bihi, ya, terhadap hadis saya peroleh ijazah itu al-allama, dari seorang yang alim, ya, Asy-Syaikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, orang Syam, thumma kemudian Al-Madani, ya, pindah ke Madinah jadi orang Madinah, Al-Hanbali, bermadhab Ahmad bin Hanbal. Ya, ini salah satu gurunya Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Wa huwa, beliau itu, ya, Syekh gurunya itu Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami Al-Madani itu, ya, itu memperoleh dari dia adalah Ibnu Utsman Ibni Abbasin, memperolehnya itu dari Ibnu Utsman bin Abbas Ibni Utsman bin Utsman an masyayikhihi, ya, dari guru-gurunya ke atas terus, muttasilan, bersambung, ila Abi Dzarrin Al-Ghifari, sampai kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini nanti, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan riwayat ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima, tentang hadis yarwihi, yang meriwayatkan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam, hi pada ma-nya hadis, an rabbihi, diriwayatkan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, ya, azza wa jalla, maha mulia lagi maha agung. Ini namanya kalau redaksi hadis qudsi begitu. Jadi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengawali sebuah konten hadis dengan qala Allah taala, misalnya gitu.
Qala Allah azza wa jalla, qala Allah subhanahu wa ta'ala, tapi itu bukan Quran. Hadis qudsi, firman Allah yang agung tidak terdapat di kitab Al-Quran, tapi dibukukan di dalam kitab hadis. Hadis qudsi dengan hadis Nabi biasa, bedanya kalau hadis qudsi itu ya redaksi bahasanya dari Nabi, maknanya dari Allah. Itu. Tapi kalau hadis redaksi bahasa dan maknanya dari Nabi. Kalau Al-Quran redaksi bahasa dan maknanya dari Allah. Ya. Jadi ini Allah berfirman tapi pakai redaksi bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini kata Nabi, Allah pernah berfirman kepadaku, ya ibadi, wahai segenap hamba-hamba, ini sesungguhnya aku haramtu telah mengharamkan aku al-zulma pada kezaliman, penganiayaan di segala bidang ya, segala lini, segala bentuk, ala nafsi, terhadap diriku sendiri kata Allah. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman itu ya, dan aku telah menjadikan pada kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, sesuatu ya yang diharamkan. Oleh karena itu fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat penganiayaan. Tunggu saya lihat dulu ini. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama ini ya, diskusi ini. Hadisnya sahih. Itu yang pertama ya. Kezaliman apapun bentuknya. Zalim harta, zalim diri, zalim waktu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lagi yang kedua, masih firman Allah di hadis qudsi ini ya. Saya lihat dulu ini 01 ini siapa saja yang meriwayatkan ulama al-hadis. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim ya, al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah ya, Imam Ahmad, juga dibukukan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Jami' Shaghir, Riyadhus Shalihin, At-Targhib wa Tarhib Al-Mundhiri. Banyak ya hadis qudsi. Banyak. Yang kedua, ya ibadi, wahai segenap hambaku, kullukum, semua kalian itu dalam keadaan tersesat, tersimpang. Bahkan Nabi Muhammad SAW kita tidak bilang sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Tadi dibaca ya dalam salah satu surat Ad-Duha. Awalnya Nabi Muhammad pun bingung. Dhalun itu nggak bisa dibilang tersesat. Bingung bagaimana idealnya ibadah ini. Karena bertentangan dengan fitrahnya kaumnya Quraisy, menyembah berhala Lata, menyaingin asma dan sifat Allah Al-Latif dalam surat An-Najm itu nanti. Uzza menyaingin asma dan sifat Allah Al-Aziz, dan yang ketiga Al-Manata menyaingin nama dan sifat Allah Al-Mannan, Maha Pemberi anugerah. Kemudian ya, ini gara-gara ismun ini, gara-gara penamaan yang keliru ya. Saya buka dulu surat An-Najmnya biar jelas. Inilah yang diajarkan yang pertama ya, dan utama kepada bapak moyang kita, yaitu Adam alaihissalam. Bapak-bapak tahu kan? Wa 'allama
dan dia Allah mengajarkan betul-betul Adam pada Adam al-asma'a, nama-nama kullaha keseluruhannya. Artinya gini, dalam tafsirnya para ulama, Adam ini setelah Adam diciptakan, baru-baru dia ditiupkan ruhnya di sore hari Jumat, selesai asar. Ya, bernyawalah dia, Adam, kamu dalam memberi nama, penamaan atau istilah, anggapan, penilaian, asumsi, persepsi, interpretasi, penafsiran, jangan keliru. Wah, itu. Makanya kenapa nama ini yang jadi masalah sekarang. Orang salah dalam memberi istilah, anggapan, belum lagi nanti pemberitaan yang masih, belum lagi ada istilah jurnalistik dengan sebutan public opinion, opini publik, padahal itu bohong. Yang ada adalah opini segelintir orang atau sekelompok orang yang dipublikasikan terus-menerus sehingga ya, kesesatan dianggap kebenaran, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan karena pemberitaan itu masif. Dan media-media Yahudi, ya NBC, ABC, CNN dan seterusnya mengatakan beritakan terus kebohongan terus-menerus, maka dia akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Gara-gara apa ya? Gara-gara nama. Ini yang terjadi di bangsa Quraisy dan sebelumnya. Ya. Jadi kalau dihadirkan itu Lata, Uzza dan Manat yang berupa batu, dihadirkan orang ateis, Konghucu, Buddhis, ya Nasrani, semuanya ya, Yahudi, musyrik Hindu, Buddha atau apapun agama-agama dunia, agama samawi yang awalnya tauhid kemudian menjadi kafir, Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani itu, kalau dihadirkan itu 3 patung itu, tanya ini apa? Ya batu. Batu, itulah yang dibantah Allah di dalam surah An-Najm. Ya, awalnya ya tadi, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha. Kemudian kamu membagi-bagi seenakmu sendiri, ya. Kalau anak laki-laki itu anak kita, ya. Kalau anak perempuan itu anak Allah, itu nggak suka dikubur hidup-hidup, atau sebaliknya dipersembahkan untuk berhalanya ini batu-batu nggak jelas ini yang nggak bernyawa, yang nggak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa juga menolak madarat ini, gitu ya. Kemudian Allah akhirnya menjelaskan dengan kerasnya yang diajarkan kepada Abu Basar tadi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, di ayat 23-nya. In hiya illa asma'un, ini kan sebutan-sebutan konyol kamu aja, kata Allah. Ya. Samaitumuha antum wa aba'ukum, yang kemudian dengan masifnya kamu dan bapak-bapakmu nyebut terus menerus masif, ini Tuhan ya, ini Tuhan ya, ini Tuhan ya, Tuhan. Nah, begitu. Padahal ma'anzalallahu biha min sultanin, Allah nggak pernah bilang batu-batu. Kalau itu dihadirkan kepada semua manusia, tanya ini apa? Batu, bukan Tuhan. Itulah yang pertama Allah ajarkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan masalah nama, penamaan atau istilah, anggapan, penilaian, interpretasi, asumsi, ya, tafsiran, jangan keliru dah, jangan keliru. Itu. Sekarang sebagai contoh, sebagian ulama kontemporer mengatakan handphone ini menjadi tauhid baru. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Handphone bahasa Inggrisnya. Hand itu tangan, phone itu telepon. Telepon genggam. Awalnya voice, suara, lama-lama texting, short message service, ya. Itu ar-risalah al-qasira al-khidmah, pelayanan pesan singkat. Tapi sekarang ini sudah berubah, namanya apa, yang fungsinya dijejali macam-macam. Yang dulu sejarah awalnya kita mau berkomunikasi di seberang sana, baik dengan voice maupun dengan texting. Bagaimana orang sekarang merasa mati gaya, mati kutu, nggak berkutik kalau ketinggalan HP,
sakit, tapi tidak pernah merasa kiamat kalau ketinggalan mushaf Al-Quran. Walaupun berdalih, Ustaz, di sini Islamic apps, ya aplikasi Islam semua yang saya download. Iya, berapa sering itu dibuka, berapa sering itu dipelajari, didengarkan, dan berapa sering kita lebih senang membaca Al-Quran, kitab-kitab, hadis dan lain sebagainya dibandingkan membaca WhatsApp. Ini buktinya. Ya, kata Allah, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itulah anggapan-anggapan dengan konyolnya, dengan masifnya kamu dan bapak-bapakmu menyebutkan istilah ini. Jadi sekarang ini begitu pentingnya, yang kemudian nanti baru kita tahu kalau sudah wafat. Gak penting, ya. Kenangan terindah di hadapan Allah, Allah tunjukkan ketika kamu sujud, ruku, ketika kamu bersedekah, ketika kamu bersilaturahim, ketika kamu lebih banyak matamu itu melihat kalam-kalamku. Itulah kenangan terindah. Ternyata rumah, mobil bukan gak boleh, bukan anti, ya gak penting itu semua. Baru tahu dan terrekod semua. Apa yang terbesit dalam diri kita terrekod semua. Kamu dulu pengen ini, pernah aku wujudkan bahkan lebih dari yang kamu ekspektasikan, di atas ekspektasimu kan? Begitu. Tapi kamu pernah enggak selesai melaksanakan satu sholat, kamu berpikir saya menanti sholat berikutnya. Itulah yang terindah sesungguhnya kenangan dalam hidup kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Yasin ayat 12. Yang suka Yasinan, ya, supaya paham makna maksudnya. Inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang berkuasa menghidupkan, membangkitkan kembali semua yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis semua yang kalian kerjakan, yang mereka kerjakan, wa atharum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya kami perhitungkan dengan cermat di dalam kitab induk yang jelas, dalam Lauhul Mahfuz dan catatan amal kita. Maka kata para ulama, hidup ini memang untuk, ya, ma qaddamu, membuat prestasi-prestasi yang baik semasa hidup di dunia, wa atharum, dan meninggalkan prasasti-prasasti yang dikenang terus kebaikannya, didoakan terus ketika kita sudah meninggal dunia. Karena bumi ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ingat ya, bumi ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Bumi. Kalau bumi ini tempat tinggal, ya dikekalkan Allah. Tapi surga itulah tempat tinggal yang ideal. Zamannya akhirat itulah masa yang kekal. Nah, itu begitu. Jadi hidup ini gitu. Prestasi dan prasasti. Prestasi ibadah, kebajikan, amal saleh, bermanfaat untuk orang. Kemudian prasasti, ya, peninggalan kebaikan yang terus didoakan dan dikenang oleh orang-orang yang pernah bersama kita dan orang-orang terdekat kita ketika kita sudah mati. Itulah yang dikatakan nanti oleh para ulama, umrun tsani, umur yang kedua. Seperti, ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, panjang umur itu begitu. Tidak melulu umurnya ratusan tahun, singkat seperti Al-Imam An-Nawawi yang kemarin dikaji kitabnya Ar-Riyadhus Shalihin, 40 tahun. Tapi sampai sekarang dikaji terus prasasti-prasastinya itu. Peninggalan-peninggalan kebaikan bersejarahnya. Seluruh dunia, jilan fajila, setiap zamannya. Dan insya Allah ila yaumil qiyamah. Begitu. Prestasi dan prasasti. Ya. Jadi kita jangan salah dalam menilai sesuatu. Allah udah ajarkan bapak mainnya. Wa 'allama Adamal asma'a kulla. Jangan salah ya. Masalah nama, memberi istilah, menganggap, menilai sesuatu, mengasumsikan, menginterpretasikan, menafsirkan, menilai, apalagi yang semakna dengan itu.
Jangan sampai faktanya in hiya illa asma'un, dengan konyolnya kamu kurang ajar, namain batu ini Tuhan, ya sama itu muha kamu kondisikan seperti itu terus menerus secara masifnya. Antum wa aba'ukum, kamu dan bapakmu sama saja. Ma anzalallahu biha min sultan, aku gak pernah menurunkan kayak gitu. Batu ya batu, HP ya HP. Tapi bukan berarti ini tercela sepenuhnya. Tapi dihisab. Ulama kontemporer mengeluarkan ahkamul jawali wa adillatuha, hukum hakam seputar HP dan dalil-dalilnya, sampai dibilang beruntunglah orang-orang yang tidak menjumpai HP karena mereka tidak dihisab. Walaupun kita menggunakannya dengan syar'i, tapi tetap dihisab. Dari mana uang yang kau dapatkan beli HP gitu. Sudah, untuk apa kau gunakan? Seberapa kuotanya setiap bulan? Sementara infakmu, kuota itu dibuat apa pula? Wah. Gitu kan? Yang awalnya handphone, tapi akhirnya hisapan yang memberatkan. Tapi bukan berarti udah buang-buang nggak gitu. Tetap kita dihisab. Ya, tidak ada yang kelewatan. Jadi kita ini semuanya tersesat. Kalau Nabi Muhammad itu dia wawajadaka, dan dia Allah menjumpaimu sebelum jadi Nabi itu dolan, keadaan bingung, fahada, dan dia Allah memberikan hidayah, mengangkat jadi Nabi dan Rasul. Kalau kita dalam Islam tuh terus kita minta ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali dalam jumlah rakaat? 17 kali ya. Baik mazhab yang menyimak bacaan jahriyah maupun yang semuanya dibacakan juga oleh makmumnya. 17 kali kita baca, minta, saking pentingnya. Dan nanti ya para ulama membagi hidayah itu menjadi dua, ada hidayah taufik, ada hidayah dilalah. Hidayah taufik itu adalah keakuratan, akurasi terhadap ajaran Islam yang murni. Dilalah itu adalah selain hidayah Islam, ya termasuk hidayah kita yang ngajarin orang apa walaupun ilmu dunia tapi ada manfaatnya banyak lah. Oleh karena itu kalian ini sesat, ilaman kecuali hamba orang hadai itu yang telah aku berikan hidayah kepada siman fastahduni. Oleh karena itu ya, minta petunjuklah kalian selalu kepadaku. Ahdikum, jawabnya, aku akan memberikan kalian hidayah. Termasuk dalam redaksi doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya minta hidayah ya Allah, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ketakwaan hati saya, wal afafa, iffah, terjaganya diri saya, wal ghina, dan selalu merasa cukup dengan karuniamu yang nanti disebut dengan qanaah. Ya, al-qanaatu radin bil kismati atau radin bi kismatillah, ridho dengan pembagian pemberian dari Allah. Awal dari langkah kesyukuran. Yang kedua, yang ketiga, ini Allah maksudnya menantang kita jadinya. Ya, yang kufur ini termasuk muslim yang fasik ahlul ma'asi. Ya ibadi, wahai segenap hambaku, kullukum, kamu itu semua ja'iun. Ya, keadaan orang yang lapar. Illaman, kecuali hamba orang ata'amtu, yang telah aku beri makan pada siman. Oleh karena itu imuni, minta makanlah kalian semua kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan memberi makan kepada kalian. Jangan pernah merasa kita sebagai suami, kitalah yang tunggang langgang menafkahi anak-anak dan istri kita. Allah sudah buat pernyataan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, yang mencukupin kamu dan anak istrimu, keluargamu itu aku, kata Allah. Kalau bukan karena hidayah, taufik, kekuatan, inayah, pertolongan
rezeki-rezeki yang halal. Nah, jangan jadi korum. Kaya terus dibilangnya ya ini karena kehebatan ilmuku, kemahiranku. Walayyadubillah. Sampai di hadits At-Tirmidzi nanti. Ini bab doa ini. Kamu mintalah kepada Allah, ini terjemahan bebas saya. Sampai garam di dapurmu pun habis, bilang sama Allah, ya Allah, sampai begitu kering garam pun habis ya Allah. Sampai tali sendalmu putus, bilang sama Allah, ya Allah, ini udah butut banget, akhirnya putus juga ya Allah. Karena Allah senang, beda dengan makhluk. Kalau diminta sekali dua, ya seterusnya, kecuali Nabi, ya, harisun alaikum, begitulah dia pengennya supaya kalian dapat hidayah, menyelesaikan semua permasalahan hidup kalian. Begitu di dalam surat Taubah terakhir. Kalau Allah sebaliknya, man lam yas'alillah yaghdab lahu. Siapa yang enggan, yang malas minta sama Allah, justru Allah marah. Siapa yang rajin, Allah senang. Nanti di dalam redaksi hadis itu, kalau orang mukmin, orang muslim berdoa, ya dibilang sama Allah kepada malaikat rahmat yang mencari orang-orang doa itu, jangan dulu kasih. Aku senang dengan keluh kesahnya, rintihannya, kegalauannya yang dilaporkan kepadaku, bukan di wallpapernya, ya, update statusnya itu gaya Yahudinya FB. Kan wallpaper itu dinding ratapan Yahudi, Mark Zuckerberg itu kan Yahudi gitu. Dia buatlah wall. What are you thinking now? Gitu kan, apa yang Anda pikir? Yo, update semuanya. Itu kan dinding ratapan. Apa-apa update status apa, hampir-hampir boker pun fotonya. Ya apa seperti ya? Kayak konyol ini. Makan apapun, selfie dulu. Apa ya? Ya itu ini jadinya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini udah berubah fungsi jadi. Ngaco ini togut satu ini kata ulama kontemporer. Dulu untuk nelfon, sekarang untuk ngaco. Sekarang itu orang nggak tahu malu dengan snack, dengan TikTok itu, ya kan? Aplikasi TikTok, joget semuanya. Yang hijab syar'i, nggak karuan. Berubah fungsinya, gara-gara salah dalam penamaan fungsi, ya, istilah, anggapan dan seterusnya. Nggak digunakan dengan syar'i, bijak dan sehat. Ya enggak celah, enggak aib, enggak buruk sebenarnya. Jadi semuanya dilaporkan sama Allah. Jangan dilaporkan di dinding ratapan ala FB, ala WhatsApp juga udah diakuisisi kok oleh si Mark Zuckerberg itu, WhatsApp itu. Ya kan? Milik dia udah sekarang di Facebook itu. Selanjutnya, ya ibadi wa sekalian hambaku, kullukum arim. Kalian itu semuanya keadaannya orang yang telanjang. Siapa yang lahir bawa pakaian? Satu benang. Terus siapa yang nanti dibangkitkan Allah di padang mahsyar tertutup tubuhnya? Semuanya kata Nabi dalam keadaan telanjang. Yang laki-laki kulumnya ketutup lagi. Ya. Terus Aisyah sampai, Nabi, kalau gitu nanti pada mana udah gak sempat Aisyah, udah pusing dengan lisapan. Nggak ada lagi nafsu-nafsuan apa, udah ketakutan semuanya. Itu lahirnya gitu, nanti dibangkitkan begitu. Kalaupun mati ya cuma 2 lembar apa, berapa lembar kalau badannya pun besar banget, berapa kali berapa meter, berapa lembar itu kain kafan itu aja. Ilaman, kecuali orang kasai itu yang telah aku beri pakaian padaman. Oleh karena itu fastabsuni, minta pakaianlah kepadaku, absukum, maka aku akan karuniakan pakaian kepada kalian. Jadi ini Allah jadinya mungkin dia bebas, maha kuasa. Kita yang udah sebel itu orang yang kita tanggung, ya jangankan saudara, anak sendiri. Kamu tahu nggak?
Abi ini udah capek. Pagi-pagi kamu masih tidur, bumi ini masih gelap, matahari belum terbit. Abi pulang, ya. Kamu juga udah tidur, bumi ini udah gelap lagi, matahari udah terbenam. Oh, diungkit-ungkit ini. Saking kan ini kesal. Jadi di listing sama Allah. Ayo apa? Kalau di ayat surat Ar-Rahman itu 34 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Hei jin dan manusia, nikmat mana lagi? Ya, nikmat Tuhan mana lagi yang kalian berdua tuh kadibani, kalian dustakan. Tapi disebut-sebut Allah dulu nikmat-nikmatnya. Nih, terus nih, ayo mana, ayo. Kamu yang kafir, kamu muslim yang fasik, ayo mana? Coba tunjukkan kalau memang hebat. Gitu. Ya. Ini juga ini yang kita, ini terakhir ini ya saya. Walaupun masih panjang ini, tapi terakhir ini. Ya ibadi, sesungguhnya kalian ini tukhtiuna bil-laili wan-nahari, terus memproduksi dosa dari dosa di siang dan di malam. Di atas bumiku, ya, waktu siangku, waktu tengah hariku, petangku, malamku, tengah malamku, pagiku. Waktunya waktu Allah, buminya bumi Allah, yang digunakan fasilitas maksiatnya fasilitas dari Allah. Gitu ya. Kalian terus saja di waktu malam dan siang memproduksi dosa demi dosa. Tapi begitu pun, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku ini maha pemaaf terhadap semua dosa-dosa itu. Oleh karena itu, sadarilah, fastaghfiruni, rajin-rajin kalian minta ampun kepadaku ya. Aghfir lakum, pasti aku ampunkan untuk kalian. Gitu ya. Makanya para ulama itu kalau mau minta kebutuhan hidupnya, yang dilakukannya dalam konteks doanya cuma dua. Walaupun dia lapar, apa itu? Memuji-muji Allah, beristighfar yang banyak, begitu aja. Malu rasanya minta, ya Allah saya lapar, saya padahal udah bekerja juga lah ya Allah, udah sungguh-sungguh, udah keluar rumah juga lah, saya enggak malas ya Allah, enggak tidur pagi yang tamna'ur rizqo di dalam hadis Sahih Bukhari itu ya, kalah cepat nanti dengan ayam gitu ya. Enggak juga lah ya Allah, enggak. Malu. Mereka lebih banyak memuji-muji Allah, baca Asmaul Husna 99, pokoknya pujian terus. Ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Begitu terus. Setan urusannya. Belum kelar dikir-dikirnya datang orang ngantar rezeki ke rumahnya atau mencari dia. Begitu. Malu karena malu dosa ini. Yo. Tapi jangan khawatir, di dalam hadis qudsi juga nanti, ya kan itu dibawakan Imam Nawawi dalam 42 hadisnya yang terakhir itu nanti, wahai hamba-hambaku, seandainya kamu membawa dosa sepenuh langit dan bumi, yang penting kamu tidak syirik, kemudian kamu minta ampun kepadamu, wala ubali, aku tidak pedulikan dosa-dosamu itu semua, aku rahmati kamu, ampunkan kamu. Sampai Allah akhirnya mengatakan rahmatku mengalahkan murka. Begitu baik Allah. Ya tadi, waktu yang digunakan maksiat waktu Allah, buminya bumi Allah, fasilitasnya airnya, tanahnya, udaranya, tumbuhannya, semuanya punya Allah. Tapi di siang dan malamnya terus menerus memproduksi dosa demi dosa sehingga akumulatif dan kemudian kronis dan akut. Tapi begitu pun Allah mengatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Udah. Kalau kita mau tahu profil 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, bukan gara-gara mereka tidak punya dosa, karena mereka bukan nabi dan rasul yang maksud terpelihara dari dosa dan maksiat, tapi karena rahmat Allah yang luas, mereka juga melakukan kesalahan 10 sahabat yang wajib masuk surga, tapi kemudian dengan rahmat itu Allah maafkan mereka, Allah ampunkan, dan Allah wajibkan. Ini termasuk di antara umat Nabi Muhammad 10 orang yang wajib sudah masuk surga. Bukan karena tidak pernah
berbuat keliru dosa, karena kita sudah terkena dalil kullu bani adam khata'un, ya itu. Bentuknya khata'un itu adalah sighah mubalaghah. Pakai tasdid, bukan khata'un gitu kan. Khata'un itu menunjukkan sangat. Artinya apa ya ini? Allah bilang, innakum takhti'una bil-laili wan-nahar. Terus saja kamu tuh gak tahu waktu ya, bermaksiat ya kepadaku. Di tempatku, udaraku, bumiku, fasilitas karuniaku itu semuanya. Gitu. Tapi wa khairul khata'ina, sebaik-baiknya manusia itu bukan tidak punya salah, justru yang banyak salahnya, tapi dibarengi at-tawwabuna. Nah, pakai bentuknya juga sighah mubalaghah. Tawwabun bukan tawabun, pakai tasdid. Banyak juga kembali ke jalan Allah, minta maaf, minta ampun. Gitu kata Allah. Dibarengin. Itulah yang dilakukan 10 sahabat yang wajib masuk surga. Mereka juga tidak masuk, ada dosa, tapi mereka tawwabun. Orang-orang yang terus mencari maaf dan ampunan dari Allah, kembali ke jalan Allah yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Sebenarnya jadwal saya Nasul Liban ini kan hari Sabtu pekan ketiga, tapi ini kan menggantikan saya. Silakan kita diskusikan. Abah Haji Supardi ada yang mau didiskusikan? Maka Pak Imam Fadi, Bapak Imam Santoso, siap. Tentang bulan Rajab itu sunnah-sunnah yang udah sunnah-sunnah yang jadi pengorban itu sebenarnya apa gitu di bulan Rajab, di bulan Rajab, ya. Informasi awal itu bisa Betul. Kita kenalan dulu dengan si Rajab ini ya. Rajab. Rajab itu artinya itu mengagungkan atau memuliakan. Diambil dari kata rojabar rojulu rojaban. Seseorang mengagungkan ya, sesuatu yang memang perlu diagungkan atau dimuliakan. Kemudian nanti di surat At-Taubah ayat 36 ada 4 bulan yang diagungkan sama Allah, tapi penjelasannya nanti di hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Bakroh, bukan Abu Bakar, Abu Bakroh. Ya. Jadi kalau di surat At-Taubah itu Pak Imam Santoso 4 bulan itu ya tidak dijelaskan Allah dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. 4 bulan yang diagungkan Allah itu Allah pilih sendiri itu bulan apa saja, tidak. Itu nanti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti akan jadi pertanyaan 3 bulan berturut-turut, salatatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ini Ramadan itu mana tak? Ramadan itu sayyidul ya syuhur, rajanya bulan. Lebih agung lagi dari 4 bulan yang agung ini. Nah itu, karena semua mushaf, kitab-kitab semuanya turun di bulan Ramadan. Ya, lebih agung lagi. Terus amalan sunnah apa yang berkaitan dengan Rajab? Pertama, membahas yang sunnah, ghairu fardin, bukan yang wajib dulu Pak Imam ya. Kalau yang wajib itu nggak peduli bulan, tempat ya, itu memang harus harga mati dijaga. Ya. Yang sunnah-sunnah saja, ya yang diamalkan. Ya puasa-puasa sunnah secara umum, ya puasa Senin Kamis, termasuk preparing kita, ya on the way menuju Ramadan biar nggak kaget. Ya.
mungkin ayyamul bid, mungkin syiarus syahr minimal adalah 3 hari selama Rajab ini kita puasa, terserah. Mau 3 hari itu berturut-turut namanya puasa sunnah syiarus syahr. Mau pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, mau berturut-turut, mau dipisah-pisah, yang penting dalam bulan Rajab adalah kita puasa 3 hari. Namanya puasa sunnah syiarus syahr yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap bulan Islam. Tapi bukan ayyamul bid. Kalau ayyamul bid pertengahan bulan dan berturut-turut, ya 13, 14, 15. Ya kalau berpotensi ya umroh di bulan Rajab ya silakan. Berbuat kebajikan yang lain yang tidak kalah penting, setiap bulan agung, tempat agung, waktu agung dan seterusnya Pak Imam Santoso. Yang paling dimotivasi tadi memperbanyak istighfar dan bertobat, itu momentum yang paling terbaik. Itu yang sangat dimotivasi. Memperbanyak kita istighfar, ya, kemudian bertaubat. Istighfar itu kan memperbaiki yang masa lampau, taubat itu ya untuk masa depan yang lebih baik lagi, kembali ke jalan Allah yang lurus. Tabaya tubuh, kembali, roja'a yarji'u. Ya, taubat itu ada ya'udu, kembali kepada jalan Allah yang lurus, yang benar. Risalah Allah, tuntunan Nabi. Itu begitu. Banyak kita ini. Terus zikir-zikir mutlak secara umum. Terus nanti Ramadan itu syahrul Quran atau syahrul nuzulil Quran. Ya dari sekarang latihan tadarus. Nanti kaget, jangan mimpi. Minimal 1 kali hatam, itu mimpi. Kalau nggak mulai dari sekarang Rajab ini orang udah mempersiapkan diri gitu ya. Sedekahnya juga dilatih. Ya begitulah Pak Imam yang sudah masyhur, yang sudah ma'ruf, sudah dikenal dalam amalan-amalan sunnah. Ya rawatib qobliyah ba'diyah, mau di rumah mau di masjid. Gitu ya. Jadi nggak ada amal khususnya, hanya memperbanyak aja buat persiapan. Memanfaatkan momentum kemuliaannya. Tidak ada sebenarnya sebutan-sebutan khususnya yang disepakati oleh ulama, walaupun nanti ada pandangan-pandangan lain, ya beberapa ulama gitu kan, ya. Tapi ada juga bantahan dari yang lain, nah, itu urusan ulama kan. Cuma kalau misalnya diambil ijma konsensus, nggak ada yang sepakat ada amalan khusus di bulan Rajab, itu tidak juga. Ya. Walaupun ada pandangan nanti, ada gitu. Itu urusan ulama, bukan urusan kita. Kita yang masyhur saja lah, gitu ya, yang kita tahu. Wallah, ada lagi? Satu lagi. Bang Haji Rangkudi. Pak Imam Fathi, ya, Pak Kiai Eru RT, ada Pak Andi Wibowo, idem ya, Toyib. Baiklah, kita akhiri saja majelis kita. Kebenaran yang disampaikan tadi dari riwayat-riwayat yang ada dari Al-Quran dan Al-Hadis itu mutlak dari Allah. Cara penjelasan, penafsiran yang keliru itu murni dari saya sebagai tersangka yang jelas. Maka kepada Allah saya minta maaf dan ampun. Juga kepada Allah saya minta maafkan dan ampun untuk bapak-bapak semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil. Kita berselawat dan salam kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Dan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.